Kisah Hubaib radhiyallahu anhu ketika dipenjara di Mekah dan mengerjakan sholat sebelum dibunuh. Mengenai Hubaib bin Adi, aku diberitahu oleh Abdullah bin Abu Najih bahwa ia diberitahu dari Mawiyah, bekas budak perempuan Hujair bin Abu Lahab yang telah memeluk Islam. Mawiyah berkata, Hubaib dipenjara di rumahku. Pada suatu hari aku mengintipnya. Aku melihat di tangannya ada setandan buah anggur sebesar kepala orang. Ia sedang memakan anggur tersebut. Padahal setahuku saat itu tidak ada anggur yang bisa dimakan di bumi Allah. Ibnu Ishaq berkata, aku diberitahu oleh Asim bin Amr bin Qatadah dan Abdullah bin Abu Najih bahwa keduanya berkata, Putri Harits berkata, Hubaib berkata kepadaku ketika tiba saatnya untuk dibunuh, berikan kepadaku pisau tajam yang akan aku pakai untuk membersihkan diri sebelum dibunuh. Maka aku memberikan sebilah pisau cukur kepada seorang anak kecil di lingkungan keluarga kami. Lalu aku berkata kepadanya, bawalah pisau cukur ini masuk ke rumah itu dan berikan kepada laki-laki itu. Wanita itu berkata, demi Allah, ternyata anak kecil itu langsung pergi membawa pisau cukur tersebut kepada Hubaib. Aku pun berkata, apa yang telah aku lakukan? Demi Allah, laki-laki itu bisa membalas dendam dengan membunuh anak kecil itu, sehingga nyawa satu orang berbalas dengan nyawa satu orang. Ketika anak kecil itu memberikan pisau cukur kepada Hubaib, ia mengambilnya dari tangan anak itu. Kemudian berkata, Duhai, apakah ibumu tidak takut bahwa aku akan berkhianat ketika ia menyuruhmu membawa pisau cukur ini kepadaku? Lalu Hubaib membiarkannya pergi. Ibnu Hisam berkata, dikatakan bahwa anak kecil itu adalah anak dari putri Harits tersebut. Ibnu Ishaq berkata, Asim bin Amir bin Qatadah berkata, kemudian mereka membawa Hubaib radhiyallahu anhu pergi. Lalu ketika mereka tiba di Tan'im untuk menyalibnya, Hubaib berkata kepada mereka, kalau boleh, izinkan aku mengerjakan sholat 2 rakaat. Mereka menjawab, boleh, salatlah. Hubaib pun mengerjakan sholat 2 rakaat dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Kemudian ia menghadap ke arah orang-orang Quraisy dan berkata, demi Allah, kalau bukan karena khawatir kalian akan mengira bahwa aku takut mati, tentu aku akan memperbanyak rakaat sholatku. Hubaib adalah orang yang pertama kali memulai sunnah berupa sholat 2 rakaat sebelum dibunuh bagi kaum muslimin. Kemudian mereka menaikkan Hubaib ke atas sebatang kayu. Tatkala mereka mengikatnya, ia berdoa, Ya Allah, kami telah menyampaikan risalah Rasul-Mu, maka sampaikanlah kepada beliau pagi ini juga tentang apa yang telah diperbuat terhadap kami. Kemudian ia berdoa lagi, Ya Allah, binasakan mereka semuanya, bunuhlah mereka satu persatu, dan janganlah engkau sisakan satu orang pun. Kemudian mereka membunuhnya. Muawiyah bin Abu Sufyan berkata, pada hari itu aku hadir bersama Abu Sufyan dan orang-orang lainnya. Aku melihat sendiri ia menjatuhkan aku ke tanah karena merasa ketakutan terhadap doa buruk Hubaib.
Orang-orang Quraisy ketika itu berkeyakinan bahwa apabila seseorang didoakan dengan keburukan lalu ia berbaring, miring, maka doa itu akan terlepas darinya. Dalam kitab Al-Maghazi oleh Musa bin Uqbah disebutkan bahwa Khubaib dan Zaid bin Datsinah dibunuh pada hari yang sama. Disebutkan pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita tentang mereka pada hari ketika keduanya dibunuh. Beliau pun bersabda, "Waalaikumsalam" atau "Waalaikumsalam, Khubaib telah dibunuh orang-orang Quraisy." Musa bin Uqbah menyebutkan pula bahwa ketika orang-orang Quraisy telah menyalib Zaid bin Datsinah, mereka melemparnya dengan anak panah, membuatnya keluar dari Islam. Namun hal itu justru membuatnya semakin beriman dan berserah diri kepada Allah. Urwah bin Musa bin Uqbah menyebutkan, ketika orang-orang Quraisy telah memasang Khubaib di atas kayu, mereka berseru dan bertanya kepadanya dengan nama Allah, "Apakah kamu suka jika Muhammad menggantikan posisimu?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah yang Maha Agung, aku tidak mau ditebus meski dengan duri yang menusuk telapak kaki beliau." Lalu mereka menertawakannya. Demikian ini disebutkan pula oleh Ibnu Ishaq mengenai kisah Zaid bin Datsinah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.